Kalah sebelum bertanding adalah sebuah ungkapan yang dikenakan kepada orang-orang yang sebelum mulai pertandingan sudah jatuh mentalnya, tidak mau berjuang, merasa tidak siap, dan berbagai macam alasan yang sebenarnya pertandingan belum dimulai, dia sudah kalah lebih dahulu. Dia menyerah pada sebuah keadaan. Namun menang sebelum bertanding mungkin kita belum pernah dengar. Tetapi ini berlawanan dengan kalah sebelum bertanding, mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa mentalitas yang penting untuk dibangun sebelum seseorang bertanding adalah sebuah jiwa pemenang. Yang berarti bukan sok-sokan atau sok jago merasa diri pasti menang, tetapi memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Sebelum dia bertanding, dia sudah dibekali oleh berbagai macam hal yang membuat dia bisa bertanding dengan benar, dengan bijak, sehingga kemenangan sebenarnya sudah 50% dipegang di tangannya. Karenanya dia bertanding juga dengan tenang, karena percaya dia sudah siap untuk melakukannya. Namun bagaimana dengan Paskah? Kebangkitan Kristus sesungguhnya adalah sebuah langkah awal dan bekal untuk seorang percaya bertanding di dalam hidupnya, sehingga orang percaya harusnya memegang filosofi menang sebelum bertanding. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Selamat Paskah. Kita bisa berjumpa lagi di dalam Sapa hari ini yang akan terbit setiap hari lagi. Hari ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tak bercacat dan tak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Apa yang dicantumkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16 ini merupakan bagian akhir dari surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Paulus menyemangati Timotius dengan sebuah kekuatan yang bukan bicara tentang memberikan barang-barang atau harta benda, tapi memberikan penyemangatan yang luar biasa. Dia mendorong Timotius untuk bertanding dalam pertandingan iman. Dengan kata lain, Paulus ingin mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan pertandingan. Dan ini pertandingan iman. Bukankah ini juga yang mana kita ada di dalam sebuah kehidupan dan dunia yang penuh dengan kompetisi? Benar, memang kompetisi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Selalu ada di dalam kehidupan. Namun pertandingan yang harusnya kita jalankan bukan bicara pertandingan bagaimana meraih harta sebanyak-banyaknya, mendapat berkat sebesar-besarnya, tapi pertandingan iman yang benar, dikatakan demikian di dalam surat Timotius tadi. Apa itu pertandingan iman yang benar? Pertandingan iman yang benar yang penuh keyakinan akan hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang percaya kepada Dia. Kata rebutlah hidup yang kekal bukan kita yang dapat mendapatkan hidup yang kekal dengan kekuatan kita. Tetapi peganglah teguh hidup yang kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah sebenarnya modal sekaligus bekal untuk seseorang bertanding di dalam iman yang benar. Inilah panggilan yang tadi dikatakan, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak orang.
Tuhan ingin supaya panggilan dan janji yang kita buat di hadapan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan ditindaklanjuti dengan menjalankan pertandingan iman yang benar. Karena percaya itu bukan semata bicara menyerahkan diri untuk dibaptis atau masuk dalam keanggotaan sebuah rumah ibadah, tetapi pertandingan iman bicara sepanjang hidup sampai akhir hidup kita. Karenanya dikatakan demikian, rebutlah hidup yang kekal, pegang teguh hidup yang kekal. Itu modal dan bekal untuk kita bisa melakukan pertandingan iman yang benar. Dengan kata lain, sesungguhnya Kristus yang bangkit itu, sejak awal ketika dia bangkit, dia sudah berikan kemenangan itu terlebih dahulu kepada orang percaya. Tinggal pertanyaannya, kita mau sandari atau tidak? Kita mau pegang atau tidak kemenangan yang sudah Tuhan peragakan lewat kebangkitannya, mengalahkan maut? Bukankah dikatakan juga tadi, dialah penguasa satu-satunya, yang penuh bahagia, raja atas segala raja, Tuhan atas segala tuan, dan satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bahkan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dia penuh hormat dan kuasa yang kekal. Semua ini menyajikan kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentang peristiwa Paskah, yang sebenarnya itu bukan akhir dari sebuah perjalanan iman orang percaya, tapi merupakan awal yang dibekali oleh Tuhan dengan kemenangan Kristus yang mati lalu bangkit, dan kebangkitannya itu lambang kemenangan Tuhan atas segala kuasa termasuk maut, yang mau memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya kemenangan itu sudah di tangan kita bila kita berpegangan tangan dengan Tuhan yang Maha Menang itu. Kemenangan sudah di tangan kita bukan berarti kita akan bisa berjuang dengan kemenangan yang kekuatan kita sendiri, tapi kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat kebangkitan Kristus yang sudah menang atas maut. Karenanya semangat Paskah harusnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi Paskah yang senantiasa bangkit setiap hari, setiap saat. Setiap hari kita harusnya mengawali segala pertandingan hidup kita dengan bersanding bersama Sang Pemberi hidup itu, yang tidak takluk pada maut dan kuasanya tidak terbandingkan dengan apapun juga. Karenanya jangan takut. Sabda Tuhan hari ini ingatkan kita, kemenangan Kristus lewat kebangkitan Tuhan adalah modal awal untuk menjalani pertandingan hidup setiap hari. Selamat bertanding, awalilah dengan bersanding bersama dengan Dia yang kuasanya tidak terbandingkan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat menjadi pribadi Paskah. Amin.